Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam terkait dugaan perundungan yang terjadi di Sekolah Bina Nusantara Simpruk, sudah bergabung bersama kami AKP Nurma Dewi, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Selamat pagi Bu Nurma, terima Halo, kasih selamat sudah pagi Mas bergabung Gede. bersama Selamat kami pagi Mas di Gede. Lapor Polisi. Ibu Nurma, Iya, ini kita ketahui bersama bahwa ini sudah masuk ke penyidikan, ada setidaknya 18 orang saksi yang sudah diperiksa. Lalu dari pemeriksaan 18 orang saksi ini, apa temuan terbaru dari kasus dugaan perundungan ini, Bu? iya, terima kasih Mas Gede. Ya, selamat pagi juga buat penonton di News TV seluruh ya? Indonesia, Iya. terutama iNews TV. Ya, dari Polres Jakarta Selatan, penyidik sudah memeriksa 18 orang saksi yang melihat, kemudian ada di TKP, terutama adik-adik kita yang melihat, ya. Kemudian juga yang dilaporkan, terlapor, ya. Jadi itu yang dilaporkan ada 4 orang, inisial K, C, K, Hmm. dan juga R. Itu. Jadi semua kita sudah periksa, mintain keterangan gitu Mas Gede. Hmm. Memperjelas kasus yang dilaporkan. Gitu. Nah, ya Bu, ini kan kita juga ada informasi dari Pak Oto Hasibuan selaku kuasa hukum dari BINUS kemarin juga sempat memperlihatkan CCTV begitu ya Bu, rekaman Betul. perkelahian dua Iya. orang siswa BINUS ini ya Bu. Kalau Hmm. Anda melihat dari pemeriksaan 18 orang saksi, ada bukti video dan ini ada sanggahan dari Oto Hasibuan bahwa ini bukan perundungan, tapi perkelahian dua orang siswa. Kalau dari sudut pandang Ibu, seperti apa nih Bu Nurma, Anda melihat kasus ini, Bu? Iya, betul. Jadi kalau kita lihat sendiri, jadi fakta kita lihat dari video, kemudian CCTV, kasus yang dilaporkan ini adalah memang di sekolah, ya. Hmm. Kemudian ada anak satu sama lain, Hmm. kita lihat sendiri juga saling pukul. Ya. Nah, itu jadi kita dari Polres Jakarta Selatan itu normatif, Mas. Jadi setelah kita menerima laporan polisi, kemudian juga kita tindak lanjuti, mengumpulkan barang bukti, fakta-fakta yang ada, lanjut juga memeriksa saksi-saksi. Nah, itu kemudian kita kumpulkan. Nanti jadi bisa menjadi berkas. Kemudian kita nanti bisa kirim ke kejaksaan untuk dijadikan berkas untuk pengadilan. Itu normatifnya, Mas. Jadi sekarang kita kumpulkan gitu. Jadi Iya. kita semua kita dalami. Bu, ini sebenarnya latar belakang perkelahian ini seperti apa sih, Bu? Kan kita juga ada CCTV yang lain sebelumnya yang kalau kita lihat secara lengkap gitu ya. Sebenarnya Iya, kan ada beberapa orang yang menyaksikan perkelahian ini ya, cukup betul, banyak, lebih dari 4. Lalu kenapa betul. hanya 4 begitu yang dilaporkan dan sebenarnya apa sih latar belakang permasalahannya di awal nih, Bu? Iya, jadi mereka ini dari anak-anak sekolah ini akan ada pertandingan boxing di Mhm. luar sekolah. Ya. Jadi di luar sekolah yang mempunyai wasit. Kemudian mereka itu ada syarat-syaratnya. Misal tidak boleh begini, tidak boleh begitu, dan tidak boleh apa-apa saja syarat yang memang sudah disepakati oleh anak-anak ini yang Mhm. akan mengikuti pertandingan boxing yang jelas di luar sekolah. Nah, Mhm. Mhm. itu pemicunya, Mas. Mhm. Jadi itu yang menjadi pemicu awal dari kasus yang dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Mhm. Gitu. Nah, kemudian kenapa akhirnya ada 4 orang ini nih yang kemudian dilaporkan karena kan ada banyak yang lain sebenarnya. Iya, jadi kalau kita melihat jadi kita pemeriksaan itu atau meminta keterangan itu jelas. Jadi yang dilaporkan itu jika dia kalau kalau menurut kesaksian dari korban Mhm. itu yang misalnya memukul gitu, terus Mhm. ikut. Nah, itu yang Mmm. sedikit saya bisa bicara di sini Mhm. karena kita Mhm. bukan pengadilan ya, Mas. Jadi Iya, iya. saya tidak bisa banyak berbicara di sini. Mhm. Cuman setidaknya minimal itu kita melihat, oh, yang dilaporkan oleh korban berarti dia tidak suka. Nah, itu yang Mhm. titik Mhm. titik Iya. Kalau perhatian. Anda melihat kasus ini sebenarnya apakah memang ada bentuk-bentuk bullying atau tidak?
Bu Nurma? Ya kalau di sini ya jelas saling pukul, ya Mhm. kan? Itu adalah kekerasan, Ya, tindak kekerasan itu, Mas. Ya jelas itu kan. Jadi ya setidaknya memang di sekolah itu tidak ada ya. tindak-tindak kekerasan yang tempat notabene-nya harus belajar, bukan Mhm. tempat untuk kekerasan tentunya, Mas Gede. Mhm, mhm, mhm. Untuk upaya mediasi, Bu, apa sih yang sudah dilakukan? Ya, jadi kemarin dari pihak terlapor dari keluarga maupun kuasa hukum meminta di Polres Jakarta Selatan, terutama di Bapak Kasat, Mhm. untuk memediasi, menjembatani untuk dilakukannya pertemuan. Jadi kemarin hari Jumat sudah dilakukan mediasi pertemuan untuk RJ lah kalau di Ya, kepolisian itu. Namun dari situ tidak menemukan titik titik terang ya. akhir ya. Jadi Mhm. kemarin memang dari keluarga pihak pelapor mintanya dilanjutkan saja. Nah Ya. itu Bu yang. Nurma, ini mungkin, Heeh, terakhir ya Bu Nurma, apa, oke. saran Anda Heeh, kepada, anak-anak, iya, remaja, pelajar, iya, maupun pihak sekolah, Bu, betul. supaya perilaku-perilaku seperti ini tidak terjadi lagi dan, terutama sekolah juga bagaimana pola pengawasan yang seharusnya dilakukan supaya, perilaku kekerasan tidak terjadi di sekolah yang pada akhirnya dapat mencemarkan nama baik sekolah juga kan, Bu? Iya, betul. Jadi kita sekolah itu tempat belajar, bersosialisasi, Mhm, kemudian tempat di mana kita ditempa untuk berbuat baik. mhm. Jadi kita memang di situ dari pihak sekolah maupun dari anak-anaknya juga memang berpikirnya di sekolah belajar, kemudian juga apa namanya beretika yang baik. Jadi Ya. tidak untuk tempat kekerasan atau juga melakukan hal-hal kekerasan baik baik fisik maupun dari psikis itu. Mhm. Kemudian apa-apa saja yang dilakukan terutama adanya kekerasan pasti ada sanksinya. Ya. Itu yang Mas Gede yang kita harus ingatkan kepada adik-adik kita Mhm, tidak ada semua kekerasan itu di sekolah. mhm, Itu mhm. yang harus ditekankan. Dan setiap perbuatan pasti ada, Ada resikonya ya sanksinya, Bu dan ada sanksinya ya Bu ya? hukumnya, heeh, Iya. jelas itu sudah, Baik, baik, gitu. terima kasih Bu Nurma Dewi atas informasi Anda, atas waktunya yang disediakan kepada kami di Lapor Polisi. Selamat beraktivitas, sehat selalu Ibu Nurma.